welcome back again to my vlog. Kali ini aku pengen bikin video ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman kasih di Instastory aku kemarin. Nah, hari ini aku mau ngejawab nih, ini banyak banget yang nanya dan sebenarnya pertanyaan yang udah sering diulang-ulang, aku sering ngejawab juga di Instastory aku. Jadi aku decide untuk bikin video karena lumayan banyak yang nanya dan aku akan pilih beberapa pertanyaan yang pengen aku jawab aja ya. Bukan pengen aja sih, cuman maksudnya yang bisa aku jawab gitu. Oke. Kita mulai dari yang pertama ya. Anyway, sebelum aku jawab pertanyaan, aku mau kasih tau dulu, sekarang aku hamil udah usia 9 bulan. Jadi kalau ngomong tuh udah agak sesak gitu dan agak ngap ya. Karena usia kandungan sudah 9 bulan dan ini beberapa hari lagi udah masuk 9 bulan 1 minggu malah. Udah standby dan nungguin kontraksi doang karena emang bentuknya udah kayak di bawah gitu. Terus udah berat lah karena berat badan udah naik 13 kilo. Jadi udah berat banget, babynya juga udah 3 kilo. Bener-bener udah insya Allah udah siap untuk melahirkan. Jadi aku mau minta doa dari teman-teman semua, semoga persalinan aku lancar, amin. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Oh, ini tentang baby. Nanti kalau babynya sudah lahir, mau dikasih nama apa? Inisialnya ARB, tapi bukan Abu Rizal Bakri ya. Banyak banget yang mention aku gara-gara aku bikin inisial nama anakku ARB, terus dibilang, wah Abu Rizal Bakri ya, gue pengen akak banget sih. No, nama lengkapnya nanti pas udah launching ya, udah lahir. Katanya Pak Mali kalau misalnya ngasih tahu dulu sebelum lahir. Yang paling bikin greget dari Kata apa? Tentang Atta. Yang paling bikin greget Atta itu apa ya? Dia itu orangnya sangat-sangat bisa mengalah pada saat kita berantem. Karena gini, cewek itu paling seneng kalau dibujuk. Nah, Atta itu adalah orang atau sosok yang paling bisa membujuk. Bukan aku doang, tapi kayak emang ke orang tua dia juga emang begitu gitu. Dia tuh emang tipikal orang yang bisa membujuk walaupun yang salah itu kita. Jadi kayak gue yang salah, kita berantem, gue yang marah. Tapi setelah kita udah tenang, itu nanti dia yang bisa kayak ngebujuk gue, dia yang sayang-sayang gue. Itu sih yang bikin greget. Gimana dulunya ngeyakinin diri sendiri untuk mau menikah dan yakin kalau Atta itu Atta lah jodoh kakak. Ada rasa takut gak sih? Rasa takut tuh ada. Oke. Rasa takut tuh ada banget, tapi karena Attanya yakin, dia yakinnya lebih yakin dari gue. Kalau gue tuh awal-awal masih kayak mau nikah tuh karena ya biar pacaran halal doang, tapi gue nggak ngebayangin setelah menikah gue mau punya anak langsung, bla bla bla, tuh belum sama sekali. Apalagi waktu itu maksudnya karir lagi bagus, waktu itu masih nge-host kan di Antv, jadi malah mikirnya masih pengen ngelanjutin karir dulu, kayaknya nggak mau punya anak dulu tadinya mikirnya begitu. Jadi karena Atanya yang yakin banget, dia yang dia yang banyak effort, jadi bikin aku yakin, oh ya udah ini jodoh aku gitu. Keturunan Aceh ya, pernah pulang ke Aceh nggak? Yap, papaku Aceh Langsa. Aku pernah pulang terakhir SMP karena kakek nenek aku udah nggak ada, jadi aku nggak pernah pulang lagi. Om tante aku masih banyak di sana. Terakhir yang pulang malah sama papaku sih. Aku udah nggak pernah pulang, terakhir SMP. Kalau Kak Atta itu kebiasaannya sama kakak ngapain aja? Apaan ya kebiasaan kita? Kita suka banget nonton, tapi nggak nonton di bioskop. Jadi dari zaman baru married juga, pas masih tinggal di apartemen juga emang kita tuh hobi banget nonton di kamar gitu. Even nontonnya cuma di iPad itu udah enak gitu. Nah makanya pas udah pindah rumah baru, aku minta dibeliin TV yang gede biar nontonnya di kamar nyaman gitu. Karena emang kita hobi banget nonton sih. Bangun pagi tuh kita bisa nge-YouTube sampai udah pengen mandi baru mandi. Ya, itu kebiasaan kita berdua kalau udah lagi berdua. Kak, apakah ada halangan saat hamil? Halangan. Mungkin kendala ya maksudnya. Kendala itu buat aku pribadi ya dan suamiku, kehamilan aku itu sangat mulus alhamdulillah, gak banyak neko-neko. Apalagi pas awal-awal hamil
Aku cuman kayak muntah ada tapi nggak sering, goyong tiap pagi gitu, nggak sekali-sekali doang. Dan nggak aneh-aneh, bahkan aku kayak nggak hamil. Aku tuh masih nge-MC sampai usia kandungan aku hampir 6 bulan tuh aku masih nge-MC, masih pakai gaun panjang, masih pakai wedges tinggi. Jadi buat aku pribadi, kehamilan aku yang pertama alhamdulillah lancar dan gak ada kendala yang aneh-aneh gitu. Terus kalau gak enak-enak badannya ya normal lah ya. Cuman menurut aku sekarang sih begitu udah masuk ke 9 bulan, 8 bulan setengah kemarin menuju ke 9 bulan itu berasa banget. Jadi pinggang mulai sakit, tidur udah gak nyenyak. Apalagi sekarang aku tuh 2 jam sekali tuh bangun pipis dan emang perutnya keras gitu, kenceng, tegang. Jadi udah mulai gak nyaman tuh justru sekarang. Tapi ya dinikmatin, apalagi udah mau keluar kan babynya. Jadi menurut aku sih nggak ada kendala yang aneh-aneh di kehamilan pertama ini. Pokoknya kalian pasangan paling so sweet, semoga langgeng sampai akhir hayat, amin. Mana lagi ya, ini ngomong juga udah ngap banget nih. Capek. Apa sih kebiasaan buruk Ata? Nah ini menarik nih. Kayaknya rata-rata aku sempet sharing sama semua teman-teman cewek aku yang udah married ya, rata-rata sama. Cowok itu suka naruh barang sembarangan. Terus ketika barangnya dia nggak tahu taruh di mana, dia akan nanya sama kita dan kita harus tahu. Contohnya, kalau dia pulang kacamata dia itu bisa tiba-tiba di dalam lemari, dompetnya juga tiba-tiba bisa di atas baju kotor, kayak gitu. Jadi kayak barang-barang dia yang penting itu bisa tiba-tiba diletakkan di tempat-tempat yang kok tiba-tiba di sini, kok ini di sini gitu. Kacamata kadang juga ada di atas kompor, aneh-aneh sih. Jadi dan barang-barang itu tuh harus kita tahu ketika mereka nyarinya ke kita, padahal yang naruh mereka gitu, dan kita harus tahu gitu. Kayak celana misalnya, celana aku yang kemarin di mana ya, loh kamu naruhnya di mana? Tapi ya kita harus tahu gitu. Itu sih kebiasaan buruknya, dan kayaknya semua cowok gitu sih. Next, gimana rasanya bakalan jadi seorang ibu? Deg-degan gak? Sebentar lagi udah punya tanggung jawab baru jadi seorang ibu. Deg-degan banget. Baru-baru ini justru deg-degannya karena udah mendekati lahiran. Kayak ngerasa wah bentar lagi udah beda banget nih, karena udah akan ada malaikat kecil di rumah ini. Jadi deg-degan banget, tapi seneng banget. Dan aku benar-benar menantikan banget kehadiran BBR bersama dengan Papoy juga. Kita benar-benar kayak berdoa tiap hari, wah semoga kita bisa jadi orang tua yang baik sih buat anak kita gitu. Kak Giska awal ketemu sama Kak Ata di mana? Wah ini pertanyaan yang udah sering banget nih. Pertama kali aku ketemu sama Ata itu di Bintan, Kepulauan Riau. Pada saat itu aku lagi nge-MC, Ata itu nyanyi. Nah kita ketemunya di backstage. Percaya nggak percaya, aku itu emang love at first sight sama Ata. Aku yang jatuh cinta duluan sama Ata, aku yang suka sama dia duluan, dan aku yang minta nomor handphonenya. That's the truth. Jadi dia itu kalem orangnya. Jadi dia tuh sama anak band rame. Teman-teman yang lain tuh kayak minta kenalan sama aku. Dianya enggak, dia diem aja, malah aku yang minta kenalan sama dia gitu. Itu pertama kali kita ketemu sih di backstage di pinggir laut. Ingat banget, makanya kenapa kita nikah tuh pengen di laut. Dan nanti nama anak kita juga ada unsur kayak lautnya gitu deh. Pokoknya nikah di laut, ketemu di laut. Nama anaknya juga kalau bisa ada yang unsur-unsur laut gitu. Terus apa nih? Kamu nanya, setelah punya baby, apakah kakak tetap masih nge-MC atau fokus rawat dede bayi? Pengennya nge-MC, pengen banget. Bahkan sekarang aku sampai ngomong sama Ata, aku tuh bosen banget, aku pengen banget nge-MC karena aku udah terbiasa kerja, udah terbiasa nge-MC, dan aku nggak bisa kalau diem doang di rumah. Tapi kita kan nggak tahu ya setelah melahirkan nanti gimana. Kalau sekarang planningnya, mungkin kalau badan aku udah balik lagi normal, aku pengen MC. Tapi ya kita nggak tahu apakah si baby bisa kita tinggal. Kayaknya nggak mungkin gitu loh. Dan Ata juga nggak akan ngasih kalau aku ninggalin baby sama babysitter, nggak mungkin banget. Atau dititipin ke orang, kan nggak mungkin. Jadi mungkin itu nanti bakal jadi pertimbangan lagi. Tapi sejauh ini jawabannya adalah pengen MC gitu.
setelah ngelahirin baby Art, punya rencana syuting Playboy Zaman Now lagi nggak? Insya Allah pengen. Ya itu balik lagi tadi, kalau emang memungkinkan. Tapi kalau emang enggak ya nggak dipaksain gitu. Ya fokus ke anak dulu lah. Kalau atas sih bilang, udahlah kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Kamu dikasih kesempatan untuk jadi seorang ibu, nikmatin aja dulu, nikmatin. Kalau emang ada kesempatan buat AMC ya udah. Kalau memang bisa diambil udah. Tapi kalau enggak ya jangan terlalu dipikirin gitu. Ini apaan sih nanyanya pengen punya anak lagi nggak? Come on, ini anak pertama kali. Aneh banget. Kalau bisa hamil, kok bisa hamil tapi badannya nggak gemuk, nggak bengkak gitu? Share tipsnya dong. Makasih kakak cantik. Oke. Itu juga di luar dugaan aku banget. Kenapa aku nggak bengkak kayak bayangan orang-orang semua? Karena sebelum aku hamil, semua orang bilang, Jessica lo pasti gendut banget. Teringat nyokap juga gemuk ya. Dan bokong gue kan emang agak gede gitu. Jadi kayak lo pasti gede banget Jess kalau hamil. Dan itu tuh bikin gue parno banget. Sampai gue bilang Mata, Pih, begitu gue lahiran gue pengen kurus pasti. Jangan ngelarang gue untuk nge-gym dan segala macem. Dan alhamdulillah di luar prediksi banget, gue tuh cuma naik 13 kilo sejauh ini. Dan sampai usia kandungan 5 bulan gue masih bisa nge-MC. Berarti kan badan gue masih normal gitu. Jadi perut doang yang maju dikit. Dan menurut gue tipsnya ya bukan apa ya, gue lebih ke bukan jaga makan, tapi pemilihan makanannya lebih tepat. 3 bulan pertama itu paling penting menurut gue. Karena banyak teman-teman gue baru hamil 3 bulan tuh naiknya udah 12 kilo ke atas. Nah, kalau di 3 bulan naiknya udah 12 kilo, ya lo bisa bayangin aja ketika lo usia 8 bulan, dimana 8 bulan itu nafsu makannya bener-bener tinggi banget, ya pasti double-double naiknya. Nah, kalau 3 bulan aja naiknya udah banyak, begitu masuk ke 8 bulan, gue yakin pasti 20 kilo ke atas. Jadi yang dijaga mungkin pas 3 bulan awal ya, bukan diet ya, tapi dijaga. Makan pilihan ya, lo nggak banyak makan sayur, buah, dan lain-lain gitu. Kalau gue sih gitu, jadi gue nggak jajan. Gue malah 3 bulan pertama tuh gak nyentuh mecin sama sekali, masak sendiri, banyak makan buah sama suplemen doang gitu. Jadi 3 bulan pertama. Dan susu ibu hamil tuh menurut gue nggak perlu. Gue nggak minum susu hamil karena susu hamil tuh malah banyak gulanya sih gitu kan. Dia butuhnya asam folat, ya lo ganti aja jadi buah. Kalau gue minumnya Hydromama waktu itu. Nah gitu. Terus kalaupun lo mau minum susu, kalau gue minumnya Greenfield yang skim. Jadi itu di bawah low fat lagi. Bener-bener 0% gitu fatnya. 0,1% gitu fatnya. Jadi ya it's better gitu. Dan minum susu itu kan sebenarnya buat kalsium kan, biar ada kalsiumnya. Ya udah, nggak harus susu hamil yang manis gitu, mendingan minum susu yang nggak ada rasa. Terus, nah itu dia pertanyaan-pertanyaan yang udah gue pilih. Terima kasih udah ngasih pertanyaan, nggak bisa dijawab semua, nggak cukup juga videonya karena cuma bisa 15 menit ya. So thank you so much yang udah komen di instastory gue. Mudah-mudahan jawabannya memuaskan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan juga komen di YouTube aku. Dan follow Instagram aku @cutjessica. Thanks for watching guys. See you next vlog. Bye!